Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Desa Cikuray dikenal sebagai desa yang damai. Warganya hidup sederhana, menggantungkan hidup dari bertani dan berdagang kecil-kecilan. Di tengah ketenangan itu, ada satu warung makan yang mulai mencuri perhatian. Warung ayam bakar milik Pak Karim. Dulu, warung itu hanyalah gubuk kayu berukuran kecil di pinggir jalan. Atap sengnya sering bocor, dan kursi-kursi plastik di dalamnya pun sudah usang. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, segalanya berubah. Warung yang dulunya sepi kini tak pernah kosong. Dari pagi sampai malam, antrian panjang mengular. Bahkan orang rela duduk berjam-jam demi sepiring ayam bakar. Aromanya beda. Mak, seakan-akan dagingnya meleleh di mulut. Gurihnya itu, nggak bisa dijelasin, kata salah satu pelanggan setia kepada seorang jurnalis lokal. Warga desa pun heran. Bagaimana bisa Pak Karim yang dulunya hidup pas-pasan, kini mampu membeli tanah luas, memperluas warungnya jadi bangunan megah, lengkap dengan pendingin ruangan dan sistem pembayaran digital? Tak hanya itu, Pak Karim juga kini memakai mobil hitam mewah, selalu berpakaian rapi, dan memiliki 3 orang pegawai muda yang sigap melayani. Padahal sebelumnya, dia hanya ditemani oleh anak perempuannya, Rini, yang kini terlihat jarang muncul di warung. Namun, tak ada yang benar-benar mempermasalahkan perubahan itu. Semua orang lebih tertarik mencicipi ayam bakar legendarisnya. Sampai suatu malam, aroma dari warung itu menusuk terlalu kuat. Seorang warga bernama Pak Mamat, yang rumahnya berjarak hanya 2 rumah dari warung, mencium bau daging terbakar yang tak biasa. Ia terbangun dari tidurnya, membuka jendela, dan melihat asap pekat membumbung dari tungku belakang warung Pak Karim. Ia mengintip. Di balik tembok dapur, bayangan besar seperti sosok unggas hitam tampak melintas cepat. Pak Mamat terdiam. Jantungnya berdebar keras. Ia tahu, itu bukan ayam biasa. Matanya tak salah lihat. Sementara itu, di kamar sempitnya di lantai 2, Rini terjaga dengan napas terengah. Lagi-lagi ia bermimpi buruk. Mimpi yang sama selama 3 minggu terakhir. Ia melihat seekor ayam besar berwarna hitam dengan mata merah menyala, berdiri di tengah warung, menatapnya. Darah menetes dari paruhnya, dan suara erangan orang kesakitan terdengar samar dari arah tungku dapur. Rini tahu ada yang salah. Ayahnya sudah tidak seperti dulu. Dulu Pak Karim adalah sosok lembut, suka bersedekah, dan selalu menyebut nama Allah dalam setiap usahanya. Tapi kini, wajah itu dingin, bicara seperlunya, dan selalu mengunci dapur setelah pukul 9 malam. Pernah suatu malam, Rini memberanikan diri mengintip dari balik ventilasi kayu ke arah dapur. Ia melihat ayahnya berdiri menghadap dinding, melafalkan sesuatu dengan bahasa yang asing. Di depannya, ada kuali besar berisi cairan hitam pekat yang mendidih tanpa api. Lalu, tiba-tiba, muncul kabut hitam dari dasar kuali. Di tengah kabut itu, muncullah kepala ayam raksasa, dan suara erangan lelaki terdengar bersamaan. Rini menutup mulutnya rapat-rapat. Air matanya mengalir deras. Ia tahu, itu bukan ritual biasa. Itu pesugihan. Keesokan harinya, Rini mencoba berbicara dengan ayahnya. Ia menunggu momen saat warung mulai sepi, dan hanya tinggal mereka berdua. Dengan suara pelan, Rini membuka percakapan. "Yah." Rini tahu ada yang aneh. Apa? Apa ayah melakukan sesuatu untuk membuat warung ini ramai? Pak Karim hanya menatap putrinya. Lama. Matanya kosong. Kemudian, ia bangkit dan mengambil rokok dari dalam sakunya. Kadang, kita harus memilih jalan yang berbeda demi bertahan, Rin. Semua ini demi masa depan kamu juga. Ujarnya dingin, tanpa menjawab secara langsung. Rini semakin tertekan. Malamnya, ia memutuskan mencari jawaban sendiri. Ia menyusup ke dapur saat Pak Karim tertidur. Tapi saat membuka pintu, ia mendapati ayam hitam itu berdiri di sudut ruangan.
Tubuhnya sebesar kambing, dengan bulu seperti bara api yang menyala redup. Ayam itu menoleh dan menatap Rini. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin. Rini jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di kamar. Ayahnya duduk di sebelah ranjang, menatapnya dengan ekspresi tenang namun kelam. "Jangan pernah masuk ke dapur itu lagi," ucapnya dengan suara yang dalam. "Itu bukan tempat untukmu." Rini ingin marah, ingin menjerit, tapi tubuhnya lemas. Ia hanya bisa menatap langit-langit sambil menahan isak. Di luar, warung kembali ramai. Aromanya menyebar ke seluruh desa, seakan menghipnotis siapa saja yang menciumnya. Di tempat lain, seorang pria tua yang sedang makan di warung tiba-tiba tersedak. Tubuhnya kejang, matanya terbelalak, dan mulutnya mengeluarkan busa. Semua orang panik, tapi anehnya, Pak Karim tetap tenang. Ia hanya menatap pria itu dengan tatapan kosong, lalu memberi isyarat pada pelayannya untuk menutup pintu warung. "Sudah waktunya," bisiknya pelan. Di malam hari, setelah warung ditutup, suara tangisan terdengar dari tungku. Asap hitam kembali membumbung, dan ayam hitam itu muncul lagi. Kali ini, Rini mengintip dari jendela lantai 2, menahan napas. Ia melihat ayahnya melempar sesuatu ke dalam tungku. Benda itu berwarna merah, seperti jantung. Rini tak sanggup lagi melihat. Ia tahu, sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, dan ia harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Sejak malam itu, Rini tak lagi bisa tidur nyenyak. Matanya sering menatap langit-langit kamar dengan perasaan takut yang membara di dadanya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, sosok ayam hitam raksasa itu selalu muncul dalam mimpinya, berdiri di atas tungku sambil mematuk-matuk kepala orang-orang yang sedang menyantap ayam bakar. Hari-hari di warung tetap berjalan seperti biasa. Pelanggan tak henti berdatangan. Bahkan, kini banyak mobil mewah dan sepeda motor besar parkir di depan warung. Pak Karim selalu menyambut mereka dengan senyum. Namun senyum itu bukan lagi milik ayah yang ia kenal. Itu senyum palsu. Senyum yang menyimpan kutukan. Di balik dapur, aroma rempah dan daging bakar masih menggoda. Tapi Rini tahu, itu bukan hanya karena bumbu rahasia. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang menyatu dalam setiap potong ayam yang dijual. Suatu siang, Rini nekat menemui Bujirah, dukun tua yang dulu sering membantu persalinan warga desa. Ia tahu bahwa Bujirah memiliki ilmu kebatinan tinggi dan bisa merasakan keanehan di sekitarnya. Dengan napas gemetar, Rini menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. "Pak Karim sudah bermain dengan makhluk yang haus darah," kata Bujirah pelan. Suaranya dalam dan penuh getaran. "Itu ayam bukan sembarang ayam. Itu jelmaan dari perjanjian pesugihan kuno. Namanya ayam Jaladri." "Jaladri?" tanya Rini. Makhluk itu berasal dari kerajaan gaib Laut Selatan. Biasanya ia memakan persembahan yang dikirim melalui darah. Ayahmu pasti telah menyerahkan tumbal. Dan setiap pelanggan yang datang dengan niat serakah akan jadi korbannya. Rini gemetar. Pikirannya berputar cepat. Ia mulai mengingat beberapa pelanggan yang memang sering datang dengan sikap sombong, memamerkan kekayaan, dan memperolok warung lain. Salah satu dari mereka adalah pria yang meninggal tersedak seminggu lalu. "Apa yang bisa aku lakukan, Bu?" tanya Rini. "Kamu harus memutus ikatan pesugihan itu. Tapi berhati-hatilah. Jaladri bisa menyerang siapa saja yang menghalangi ikatan darahnya. Apalagi kamu darah keturunan langsung dari orang yang membuat perjanjian." Rini menelan ludah. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan bersinggungan dengan dunia gaib seperti ini. Malam itu, Rini kembali menyelinap ke dapur. Ia membawa air doa dan bunga 7 rupa dari Bujirah. Tapi saat membuka pintu dapur, ia mendapati dapur kosong. Tak ada tungku, tak ada ayam hitam. Hanya dinding batu hitam berlumur abu. Tiba-tiba, dari bawah lantai dapur terdengar dentuman keras. Seperti suara jantung yang berdetak dari dasar bumi. Lalu, lantai itu retak, dan asap tebal menyembur ke atas. Dari balik kabut, muncul sepasang mata merah menyala. Rini terpaku. Ayam Jaladri bangkit dari dasar tungku.
Tubuhnya 2 kali lipat lebih besar dibanding sebelumnya. Ia mengitari Rini. Bulu-bulunya mengeluarkan bau amis menyengat. Dari mulutnya menetes darah segar. "Pergi!" Rini berteriak sambil menyiramkan air doa ke arah ayam itu. Ayam Jaladri mengaum, bukan berkokok. Suaranya seperti suara ratusan orang menjerit bersamaan. Lalu, tubuhnya lenyap dalam asap. Tapi sebelum hilang, ia sempat membisikkan satu kalimat. "Tumbal belum genap. Kau berikutnya." Rini jatuh tersungkur. Napasnya sesak. Kakinya lemas. Ia merangkak ke sudut ruangan dan menangis. Esoknya, Pak Karim tampak gelisah. Warungnya mendadak sepi. Para pelanggan setia mulai menghindar. Berita tentang pelanggan yang meninggal setelah makan ayam bakar miliknya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan beberapa orang tua melarang anak-anak mereka mendekati warung itu. "Kenapa kau ganggu dapur itu, Rin?" tanya Pak Karim dengan suara rendah namun tajam. "Ayah, hentikan ini semua. Aku mohon. Kita masih bisa kembali seperti dulu, walaupun sederhana." Rini menangis sambil memeluk ayahnya. Tapi pelukan itu tak dibalas. Pak Karim menatap kosong keluar jendela. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir deras. Malam ini, Jaladri minta tumbal terakhir. Kalau tidak, semua yang kita miliki akan habis. Termasuk nyawa kita. Rini terperangah. "Dan ia menginginkan kamu." Langit malam tampak kelam. Petir menyambar meski tak ada hujan. Pak Karim berdiri di depan tungku dapur, menyalakan api besar. Rini diikat di sudut ruangan dengan tangan gemetar. Ia berteriak, memanggil ayahnya, memohon agar dilepaskan. Tapi Pak Karim seperti orang kerasukan. Bibirnya terus melafalkan mantra aneh. Matanya merah menyala. Di tengah-tengah doa itu, lantai tungku kembali bergetar. Ayam Jaladri muncul. Kali ini, tubuhnya sebesar kerbau, dan di punggungnya tampak wajah-wajah manusia yang sedang menangis. Pak Karim maju, membawa belati berlumur darah ayam. "Maafkan ayah, Rin. Ini semua demi kamu." Namun sebelum belati itu menyentuh kulit Rini, suara keras memecah udara. "Bu!" Seseorang menendang pintu dapur. Bujirah masuk bersama beberapa warga desa yang membawa air suci dan daun kelor. Mereka menyerbu ke dalam ruangan dan langsung menyiram tubuh Jaladri dengan air suci. Makhluk itu mengaum kesakitan. Tubuhnya meleleh seperti lilin dibakar. Pak Karim menjerit. Tubuhnya terbakar bersama makhluk itu. Ia terlempar ke dalam tungku dan menghilang bersama kabut hitam terakhir yang tersisa. Warung ayam bakar itu terbakar habis malam itu. Tak ada yang tersisa kecuali tungku hitam yang kini menghitam pekat dan tidak bisa dihancurkan. Rini selamat. Tapi jiwanya tak akan pernah sama. Di balik tenangnya desa Cikuray, masih tersimpan misteri yang tak bisa dijelaskan siapapun. Dan dari jauh, di tengah malam sunyi, masih kadang terdengar suara ayam berkokok, bukan untuk menyambut pagi, tapi untuk memanggil darah baru. Seminggu telah berlalu sejak kebakaran hebat melahap warung ayam bakar Pak Karim. Sisa bangunan itu kini hanya puing arang dan besi meleleh. Warga desa tak berani mendekat. Beberapa mengatakan mereka masih mencium aroma daging terbakar saat angin malam berhembus dari arah bekas warung. Rini kini tinggal bersama Bujirah, dukun tua yang sudah dianggap seperti nenek sendiri. Ia masih sering terdiam di sudut rumah, memeluk lututnya, menatap kosong. Dalam benaknya, suara jeritan ayahnya malam itu terus menggaung. Sosok ayam hitam bermata merah kadang muncul di sela-sela bayang matanya. Namun hidup harus terus berjalan. Bujirah memberi Rini air doa setiap pagi, berharap bisa menenangkan jiwanya. Tapi di lubuk hati Rini, ada perasaan bahwa semua belum berakhir. Ia sering melihat mimpi tentang ayahnya yang duduk di sudut warung. Wajahnya melepuh, matanya kosong, dan mulutnya terus menyebut namanya. "Ayah, maafkan aku." Suatu malam, ketika Rini sedang mencuci piring di dapur rumah Bujirah, seekor ayam hitam kecil melintas di bawah meja. Ayam itu mematuk lantai lalu menatap Rini. Matanya merah seperti bara. Saat Rini hendak menjerit, ayam itu menghilang seketika. Ia berlari ke kamar Bujirah. "Nek,
Jaladri masih ada. Bujirah menatapnya dengan sorot mata berat. Aku tahu. Pesugihan seperti ini tidak mudah dihapus. Rin. Ia menempel pada darah, bukan tempat. Kau adalah keturunan langsung dari sang pemuja. Maka kau adalah kunci terakhir bagi kutukan ini. Rini menggeleng. Aku tak ingin terlibat lagi. Aku hanya ingin hidup normal. Tapi Jaladri tidak akan membiarkanmu. Ia telah kehilangan pemiliknya, dan kini ia mencari wadah baru. Keesokan harinya, warga desa kembali digegerkan dengan kejadian aneh. Salah satu pemuda, Yoga, ditemukan pingsan di dekat puing warung Pak Karim. Tubuhnya menggigil, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar bulu ayam hitam. Ketika sadar, Yoga berteriak histeris. Ayam itu masuk ke tubuhku. Dia masuk lewat mimpiku. Rini semakin yakin. Jaladri belum lenyap. Ia sedang mencari inang baru. Bujirah mulai menyiapkan ritual pemutus ikatan. Tapi untuk melakukannya, Rini harus berani menghadapi Jaladri di dunia gaib. Ritual itu berbahaya, karena jika Rini kalah, maka tubuhnya akan menjadi wadah baru Jaladri. Kalau kamu tak melawan, Rin, semua anak cucumu nanti akan dibayangi dosa yang tidak kamu pilih tapi kamu biarkan. Rini akhirnya menyetujui. Malam Jumat, mereka mulai ritual. Rini dimandikan dengan air doa, tubuhnya dililit benang putih, dan di sekelilingnya diletakkan bunga 7 rupa, garam, serta api kecil dari minyak kelapa. Bujirah mulai membaca doa pelan. Asap dupa memenuhi ruangan. Lalu semuanya hening. Rini memejamkan mata, dan dalam hitungan detik, jiwanya terlepas dari tubuhnya. Ia berada di tempat yang asing. Tanahnya merah darah, langitnya gelap, dan bau amis menusuk hidung. Di kejauhan, terlihat ayam hitam raksasa berdiri. Namun kali ini, ia tak sendiri. Di sekelilingnya ada puluhan wajah manusia. Ada wajah ayahnya. Ada wajah Yoga. Ada wajah pelanggan yang dulu meninggal di warung. Semuanya terikat rantai besi, menangis, dan merintih. Kenapa kau kembali? Suara Jaladri menggema di seluruh penjuru tempat itu. Aku datang untuk mengakhirimu. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh desa ini lagi. Rini berteriak. Ayam Jaladri tertawa. Tawa yang mengguncang tanah. Ia mengangkat sayapnya, dan dari balik tubuhnya, muncullah lidah api. Berani, tapi tak cukup kuat. Kau darah dari pemuja. Maka kau harus menggantikan tempatnya. Rini mencabut tusuk konde dari rambutnya, yang sudah diberi doa oleh Bujirah. Ia menikamkannya ke tanah sambil membaca doa yang diajarkan. Cahaya putih menyebar, membakar seluruh tanah merah itu. Jeritan Jaladri membelah langit. Ia berusaha terbang, tapi sayapnya meleleh. Wajah-wajah yang terikat mulai lenyap satu persatu. Ayahnya menatap Rini, dan untuk terakhir kalinya, tersenyum. Maafkan ayah. Terima kasih, Rini. Kemudian semua gelap. Rini terbangun di pelukan Bujirah. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi napasnya stabil. Di luar, ayam berkokok, tapi kali ini ayam biasa. Kutukan telah terputus. Namun sejak malam itu, Rini memutuskan meninggalkan desa Cikuray. Ia tak ingin lagi melihat tungku, ayam bakar, atau apapun yang membawanya kembali pada malam kelam itu. Ia pindah ke kota, bekerja di sebuah toko buku kecil. Tapi setiap malam Jumat, saat udara menjadi sangat tenang, ia masih terkadang merasa ada bayangan yang melintas di pojok ruangan. Dan sesekali, aroma ayam bakar khas warung ayahnya kembali tercium, menggoda, dan mengingatkan bahwa dosa tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya tertidur, menunggu dipanggil kembali. 5 tahun telah berlalu sejak tragedi pesugihan ayam bakar menghilang dari desa Cikuray. Desa itu kembali tenang. Warung-warung sederhana mulai ramai kembali, tanpa persaingan tidak wajar. Bekas puing warung Pak Karim kini telah menjadi lahan kosong, dikelilingi pagar bambu dan dipenuhi ilalang. Namun kedamaian itu tak berlangsung selamanya. Di sebuah kota kecil tak jauh dari desa itu, seorang pemuda bernama Adi membuka usaha ayam bakar.
Ia adalah lulusan kuliner dari sekolah menengah kejuruan, penuh semangat, dan ingin membawa rasa ayam bakar kampung ke kota besar. Usahanya sederhana, gerobak kayu, arang bakar, dan bumbu warisan ibunya. Tapi sejak ia menempati rumah kontrakan murah di pinggir kota, sesuatu mulai terasa aneh. Rumah itu berada di lahan yang dulunya dijual secara lelang murah dari pemerintah desa, bekas lokasi warung Pak Karim. Adi tidak tahu menahu soal sejarah tempat itu. Ia hanya tahu tempatnya strategis dan harganya terjangkau. Tapi malam-malamnya tak pernah benar-benar sunyi. Kadang ia mendengar kokokan ayam yang nyaring dari loteng, padahal ia tak pernah memelihara unggas. Yang lebih aneh, sejak ia mulai memasak ayam bakar di dapur rumah itu, dagangannya selalu habis. Bahkan ketika ia memasak 2 kali lipat dari biasanya, tetap saja pelanggan membanjiri gerobaknya tanpa iklan, tanpa promosi. "Mas, ayamnya enak banget. Kayak pernah makan rasa ini di masa lalu," kata salah satu pelanggan wanita tua dengan mata menerawang. Adi tersenyum. Ia bangga. Tapi setiap malam, ia mimpi yang sama. Seekor ayam hitam besar berdiri di ujung dapur, menatapnya diam. Dan semakin hari, aroma daging bakar di rumahnya semakin menusuk bahkan sebelum ia mulai memasak. Suatu malam, Adi mendengar suara seseorang menangis dari dapur. Ia mengendap pelan, membawa senter. Tapi saat membuka pintu dapur, ia tak melihat siapa-siapa, kecuali bayangan samar di ujung tembok, bayangan seorang pria tua dengan jas hitam dan sorban putih. Sosok itu berdiri membelakangi Adi, lalu perlahan menoleh. Wajahnya meleleh. Itu wajah Pak Karim. Adi terlempar ke belakang. Senter terjatuh. Lampu padam. Saat cahaya kembali menyala, dapur kembali kosong. Tapi di dinding, tertulis dengan arang, "Tumbal belum genap." Keesokan paginya, Adi mulai sakit. Tubuhnya lemas, matanya merah, dan kulitnya tampak membiru. Ia dilarikan ke puskesmas. Namun dokter tak bisa menemukan penyebab pastinya. Di desa Cikuray, Rini yang kini hidup damai tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Di telinganya terngiang kembali suara ayam yang dulu ia pikir telah musnah. Ia tahu, Jaladri belum benar-benar hilang. Ia hanya pindah. Dan kini, ia mungkin telah menemukan inang baru. Rini memutuskan kembali ke desa. Ia mendatangi bekas lahan warung ayahnya. Kini sudah berubah jadi lapak ayam bakar baru milik pemuda yang katanya bernama Adi. Saat melihat wajah Adi yang pucat dari jauh, Rini merasa gemetar. Ada aura hitam pekat mengelilingi tubuh pemuda itu. Aroma yang ia kenal dengan sangat baik. Aroma darah yang terbakar bersama dosa. Rini mencoba memperingatkan Adi. "Mas, tolong tinggalkan tempat ini. Ayam bakar bukan hanya tentang rasa di tempat ini. Ada sesuatu yang bersemayam." Adi tertawa kecil. "Mbak, saya nggak percaya hal kayak gitu. Saya cuma jualan ayam, nggak lebih." Tapi malam itu, ayam hitam besar muncul di tengah dapur Adi. Kini tubuhnya lebih kokoh, dengan sayap tajam seperti bilah baja. Ia menatap Adi dan menyodorkan paruhnya ke arah tungku. "Darahmu warisan dari tukang bakar lama. Mari kita lanjutkan perjanjian." Adi pingsan. Ketika ia bangun, di depan gerobaknya sudah ada antrian seperti biasa. Tapi ia tahu, ini bukan pembeli biasa. Di antara mereka, ia melihat wajah-wajah tanpa mata, kulit pucat, dan senyum yang tak manusiawi. Ayam bakar kembali hidup. Tapi harga yang harus dibayar lebih mahal dari sebelumnya. Langit kota itu berubah kelam. Awan hitam menggantung tanpa hujan. Dan angin panas berhembus dari arah dapur rumah Adi. Sejak kejadian malam itu, Adi tak lagi bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, ia seperti ditarik ke dalam dunia lain, sebuah ruang bawah tanah penuh tulang dan api, di mana Jaladri berjalan pelan, menyeret rantai berlumur darah. Gerobak ayam bakarnya kini menjadi pusat perhatian warga. Setiap hari semakin ramai. Bahkan media lokal mulai meliput. Keajaiban ayam bakar Adi. Ia mendadak viral, disebut-sebut sebagai penjual ayam dengan rasa legendaris yang tak tertandingi. Namun Adi tahu betul itu bukan keajaiban. Itu kutukan.
Tubuhnya makin kurus, matanya menghitam, dan setiap kali memasak, tangannya seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Ia tak lagi mengingat resep bumbu. Semuanya mengalir otomatis. Lidahnya pun tak bisa mengecap rasa daging yang ia jual. Rini menyadari waktunya tak banyak. Jaladri telah menyatu kembali dengan dunia manusia, menumpang pada semangat bisnis Adi yang polos namun ambisius. Jika tidak dihentikan sekarang, maka kutukan yang dulu hanya membunuh 1-2 orang akan menyebar lebih luas, lewat ratusan piring ayam bakar yang disantap tanpa curiga. Malam itu, Rini bermimpi buruk. Ia melihat ratusan orang berkerumun di lapak Adi, menyantap ayam bakar dengan lahap. Tapi tiba-tiba, satu persatu wajah mereka meleleh, tubuh mereka kejang, dan dari mulut mereka keluar asap hitam. Di tengah kepanikan, Jaladri muncul, lebih besar dari sebelumnya. Kini berkepala 2, 1 kepala ayam, 1 kepala manusia, kepala ayahnya. Aku kembali, anakku. Bisik Jaladri dari dalam mimpi. Rini terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, tak cukup hanya menasihati Adi. Ia harus menghancurkan pusat kekuatan Jaladri, tungku asal yang masih tertanam di bawah rumah kontrakan Adi. Dengan bantuan Bujirah yang sudah tua dan sakit-sakitan, mereka menyiapkan ritual pemutus akhir. Tapi untuk itu, Rini harus masuk kembali ke dunia gaib dan menghadapi Jaladri secara langsung, untuk terakhir kalinya. Sementara itu, Adi makin tidak bisa membedakan kenyataan dan ilusi. Suatu malam, saat sedang membersihkan dapur, ia melihat darah menetes dari keran air. Ketika ia menoleh, semua daging ayam di rak gantung telah berubah menjadi tangan manusia. Ia menjerit, membanting panci, dan berlari keluar. Tapi warga tetap berdatangan ke gerobaknya. Seorang ibu tua datang sambil menyeret cucunya. "Mas, 2 porsi seperti biasa ya, cucu saya ketagihan ayam bakar Mas Adi." Adi hanya bisa mengangguk dengan tangan gemetar. Malam purnama. Rini dan Bujirah datang diam-diam ke rumah Adi. Mereka membawa kendi berisi air doa, garam, akar pohon bidara, serta keris pusaka milik leluhur Bujirah. Saat mereka tiba, Adi sudah berdiri di halaman. Matanya kosong. Ia sudah bukan dirinya sendiri. Di belakang tubuhnya, asap hitam mengendap, membentuk bayangan ayam raksasa yang melayang-layang. "Kau terlambat, Rini." Suara Adi berat, seakan ada 2 suara bersamaan dari mulutnya. "Tidak, aku kembali untuk mengakhiri semuanya," jawab Rini tegas sambil menggenggam kendi erat-erat. Pertarungan pun dimulai. Jaladri menyerang lewat bayangan, membuat seluruh rumah bergetar. Genting berjatuhan, api muncul dari tungku dapur, dan angin kencang memporak-porandakan pekarangan. Rini berlari ke dapur, membuka lantai papan yang mengarah ke tungku lama. Di sana, batu arang berwarna merah darah masih menyala. Ia menyiramkan air doa, tapi api makin membesar. "Bujirah! Akar bidara!" teriak Rini. Dengan cepat, Bujirah melempar akar itu. Namun Jaladri mengamuk, membanting Bujirah ke dinding hingga wanita tua itu terkulai diam. Rini menjerit. Air matanya bercampur debu dan asap. "Tidak lagi. Cukup." Rini menikam pusat api dengan keris pusaka. Ledakan cahaya menyelimuti dapur, dan suara tangisan serta jeritan membelah langit. Jaladri menjerit. Tubuhnya meledak menjadi ribuan bulu hitam yang terbakar dalam cahaya putih. Sosok ayah Rini muncul sesaat, tersenyum penuh damai, lalu menghilang bersama kabut terakhir. Adi jatuh pingsan. Pagi harinya, warga menemukan rumah itu hangus sebagian. Dapur rata dengan tanah. Tak ada ayam, tak ada asap, hanya tanah gosong yang menghitam seperti arang purba. Adi dirawat di rumah sakit. Saat sadar, ia tak mengingat apa-apa. Tapi satu hal ia tahu pasti, ia tak akan pernah lagi menyentuh daging ayam bakar. Rini kembali ke desa. Ia merawat Bujirah yang masih koma. Tapi malam-malamnya kini lebih tenang. Tak ada kokok ayam aneh. Tak ada mimpi buruk. Namun jauh di hutan belakang desa, seekor ayam hitam kecil menetas dari sarang tak dikenal. Ia membuka matanya yang merah menyala, menatap langit, lalu berkokok pelan.
Pesugihan mungkin telah diputus, tapi darah yang terpercik tak pernah benar-benar mengering. 2 bulan telah berlalu sejak kebakaran terakhir di dapur kontrakan Adi. Rumah itu kini dibiarkan kosong. Pemerintah setempat memasang garis larangan, namun tetap saja, orang-orang penasaran berdatangan. Beberapa warga bahkan mengaku melihat cahaya merah menyala dari dalam rumah saat malam tiba, lalu lenyap begitu saja sebelum subuh. Rini kini tinggal di rumah kecil peninggalan Bu Jirah. Wanita tua itu belum sadarkan diri. Tubuhnya hanya bergerak sesekali saat Rini membacakan doa di samping ranjang. Meski tubuhnya lemah, jiwanya tetap berperang dalam ruang yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Rini tak pernah lagi menyentuh daging ayam. Di dapurnya hanya ada sayur dan rebusan sederhana. Namun setiap malam, ia selalu menyegel pintu dapur dengan garam dan doa. Karena ia tahu bayangan itu belum benar-benar lenyap. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, seekor ayam hitam muncul di teras rumah Rini. Tubuhnya kecil, basah kuyup, dan tampak lemas. Tapi matanya menyala merah, tajam menembus jiwa. Rini membuka pintu perlahan. Di tangannya ada kendi air suci terakhir dari Bu Jirah, yang disimpannya untuk keadaan darurat. Namun ayam itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri, lalu berkokok sekali pelan, seperti suara tangis bayi. Dari balik suaranya, Rini mendengar bisikan. Bukan dari Jaladri, bukan dari makhluk gaib, dari dalam dirinya sendiri. Jika kutukan ini akan terus hidup, biarlah berakhir denganku. Ia sadar, warisan pesugihan ini tidak akan berhenti jika tidak dihentikan dari akar terdalamnya, darah keturunan pertama. Dirinya. Malam itu, Rini berbaring di samping Bu Jirah. Ia menggenggam tangan wanita tua itu, menangis pelan. Maafkan aku, Nek, aku tak ingin lari lagi. Ia meninggalkan sepucuk surat, meminta warga membakar rumah ini jika ia tidak keluar sebelum matahari terbit. Ia masuk ke dapur, membawa kendi, bunga, dan keris pusaka. Ia duduk bersila, membaca doa pelan-pelan. Lalu ia membuka kendi dan menuangkannya ke ubun-ubunnya sendiri. Tubuhnya bergetar. Bayangan ayam hitam muncul dari balik tungku yang sudah lama padam. Kali ini, Jaladri tak berbentuk binatang. Ia berbentuk Rini sendiri, tapi dalam wujud gelap, dengan mata kosong dan senyum menyeringai. Kenapa kau lawan aku? Bukankah aku kekuatanmu? Karena aku bukan kamu. Aku bukan warisan kegelapan. Rini mencabut keris, menancapkan ke dada sendiri dan berseru. Putuskan semua ikatan sekarang. Ledakan cahaya putih menerangi seluruh rumah. Angin kencang menerbangkan genting dan mematahkan pohon di sekitar. Jeritan Jaladri menggema seantero desa. Lalu hening. Pagi hari, warga menemukan rumah Rini hangus total. Tak ada jenazah, tak ada api. Hanya abu dan aroma melati yang samar-samar menyelimuti udara. Di atas abu, hanya tersisa satu benda, keris pusaka yang kini telah berkarat. Dan di tempat Bu Jirah berbaring, ia terbangun, matanya terbuka perlahan. Rini. Tahun-tahun berlalu. Tak ada lagi warung ayam bakar melegenda. Tak ada lagi aroma aneh dari dapur. Anak-anak desa kembali bermain di halaman, berlarian tanpa rasa takut. Tapi setiap malam Jumat, warga menyalakan dupa kecil di rumah masing-masing, bukan untuk memanggil, tapi untuk mengingat. Mengingat satu nama yang telah menyelamatkan mereka dari warisan yang tak mereka pilih. Rini. Dan dari balik semak belukar yang kini tumbuh di atas bekas rumahnya, tumbuh setangkai bunga melati yang tak pernah layu. Baunya harum, tapi jika dicium terlalu dekat, sesekali, bisa terdengar bisikan lembut. Ayam bakar rasa darah terakhir.